Hello everyone, see you again in this video with Miss Mia. We will learn about indices and standard form, especially our learning objectives today are state and use the definition of rational indices and use the law and definitions of indices to do operation on roots. So, watch this video till the end. Okay. Oke, pada minggu sebelumnya, kalian sudah berusaha mengerjakan soal pada worksheet yang ada, yang mana itu adalah formatif 2 dan kalian juga sudah kumpulkan ya. Nah, pada video kali ini kita mau bahas bersama-sama nih. Oleh karena itu, harap kalian semua buka kembali formatif 2 worksheet yang kalian sudah kerjakan dan kalian boleh sambil cocokkan sebentar ya supaya kalian tahu nih bagian mana yang perlu kalian perbaiki atau yang perlu kalian pahami kembali gitu ya. Jadi silakan diperhatikan baik-baik. Nah, sebelum kita bahas, soalnya perlu kita ingat kembali nih apa yang sudah kita pelajari. Bahwa kita sudah mengetahui ya ternyata ada 5 sifat atau hukum nih dari perpangkatan. Kemudian ada beberapa definisi ya dari perpangkatan itu sendiri yang terbagi menjadi 3. Salah satunya akan kita bahas dalam video kali ini, di mana definisinya itu ada dibilang bilangan berpangkat 0 ya. Ada juga bilangan berpangkat negatif atau negative indices. Kemudian juga yang akan kita pelajari hari ini yang menjadi objek pembelajaran kita yaitu bilangan berpangkat pecahan. Begitu. Nah, kita review kembali ya. Ada sifat yang pertama, sifat kedua sampai sifat yang kelima di mana untuk law number 1 itu adalah a to the power of m multiplied by a to the power of n equal to a to the power of m plus n. Jadi kalau ada bilangan pokok yang sama gitu ya, ini dikalikan dan sama-sama memiliki pangkat gitu, nah pangkatnya ini dijumlahkan. Nah untuk law number 2 itu ada a pangkat m, jika dibagi dengan a pangkat n dia sama dengan a pangkat m kurang n, seperti itu. Nah, artinya kalau ada bilangan yang dibagi gitu ya, terus berpangkat dan bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurangkan. Demikian juga dengan law number 3 itu ada bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi, ada A dipangkatkan dengan M lalu dipangkatkan lagi dengan N, itu operasinya kita kalikan pangkatnya. Demikian juga yang hukum yang keempat law number 4 di mana ada dua bilangan ya, bilangan berpangkat yang berbeda A dan B gitu, tapi mereka punya pangkat sama. Nah, ternyata mereka bisa kita sederhanakan dengan cara bilangan pokoknya kita kalikan, karena pangkatnya sama berarti kita cukup tulis pangkatnya sekali begitu, kita buat dalam kurung. Jadinya A pangkat N kali B pangkat N sama dengan A kali B lalu dipangkatkan dengan N. Kemudian law number 5 ada A pangkat N dibagi B pangkat N. Jadi ini case-nya bilangan pokoknya beda tapi pangkatnya sama, itu bisa langsung kita satukan ya, A bagi B, A per B, lalu pangkat N. Jadi sekali aja ditulis pangkat N-nya. Nah, untuk definisinya sendiri coba perhatikan. Zero indices ada A to the power of 0 equal to 1. Ya, jadi kalau A pangkat 0, apapun yang berpangkat 0 hasilnya selalu 1. Nah, terus untuk negative indices, coba kamu perhatikan A to the power of negative N. Nah, atau ada suatu bilangan yang berpangkat negatif, itu bisa kita buat pangkatnya menjadi positif dengan cara kita balik ya, sama dengan 1 per A pangkat N, seperti itu. Nah, jadi sifat-sifat inilah, definisi inilah yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal worksheet-nya. Harap diperhatikan. Oke, practice time on your worksheet. Ini sudah kalian kerjakan ya yang ini. Kita langsung bahas nih. Satu-satu ya, mulai dari nomor 1. Ada soal tuh, 4 F pangkat N pangkat 3 lagi. Nah, dibagi dengan negatif 2F pangkat 3, lalu dipangkatkan lagi dengan 3. Itu semuanya dalam tanda kurung ya. Nah, caranya bagaimana? Coba perhatikan ini, Miss langsung singkapkan semua jawabannya ya. Harap diperhatikan baik-baik. Jadi, khusus buat nomor 1, semua mata melihat nomor 1 ya. Nomor 1. Nah, di nomor 1 itu 4
F pangkat N. Fokus ke pointernya sekarang. Itu ada pangkat 3 di situ. Artinya pangkat 3-nya itu bukan hanya mengena ke si F-nya saja, tapi juga buat si F4-nya ya. Jadi 4 pangkat 3 kali F pangkat 6, baru dipangkatkan lagi dengan 3. Nah, ini kalau kita mau langsung operasikan sesuai dengan law tadi, dengan hukum tadi, berarti udah langsung aja 4 pangkat 3 kali F pangkat 6 kali 3 gitu ya, F pangkat 6, 18. Dibagi dengan negatif 2 F pangkat 3, lalu dipangkatkan lagi dengan 3, berarti negatif 2 pangkat 3 F pangkat 9 gitu. Nah, terus kamu selesaikan tuh, hasilnya adalah negatif 8 F pangkat 9. Nah, silakan kalian cocokkan. Nah, kalau yang nomor 2 juga nih, C pangkat 2 kali D pangkat 2 dikali negatif 5, C pangkat 3 D pangkat 3, lalu semuanya itu dipangkatkan dengan 2. Nah, caranya sama, kita selesaikan dulu yang sedikit rumit begitu ya, yang bagian sininya. Berarti yang kena pangkat itu negatif 5, dipangkatkan dengan 2, C dipangkat dengan 3, lalu dipangkatkan lagi dengan 2, berarti C pangkat 6. Demikian juga D pangkat 6 ya. Gitu. Terus kamu operasikan, tinggal dikali biasa semuanya, dapatnya 25, C pangkat 8, D pangkat 8. Silakan kalian cocokkan. Nah, untuk yang nomor 3, itu adalah ini ya, perpangkatan juga, tapi itu perpangkatan pecahan, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, tapi jangan lupa operasikan pangkatnya. Ini ada 2A pangkat 2 dikali A pangkat 2 ya, karena A-nya di sini kena pangkat. Berarti jadinya 2A pangkat 4, kemudian ini B dikali dengan penyebut ya. B pangkat 2 di sini itu adalah B pangkat 4, berarti B pangkat 5. Berarti 2A pangkat 4 per B pangkat 5. Nah, kalau B pangkat 5-nya ini kalian mau naikkan ke atas, artinya ini kan sebenarnya bilangan berpangkat negatif ya. Nah, ini kan jadinya 2A pangkat 4 kali B pangkat negatif 5. Sesuai dengan definisi dari negative indices, di mana A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Silakan kalian cocokkan. Oke, next ke nomor 4. Nomor 4 ini juga sama ya, kalian operasikan aja, berarti K pangkat 2 kali 6 ya, K pangkat 12 ya, per H pangkat 3 kali 6, karena yang kena pangkat juga hanya yang di bawah. Berarti H pangkat 18. Dibagi dengan ini, negatif 2 pangkat 3, negatif 3 pangkat 3 berapa? Nah, itu kamu hitung, terus K pangkat 15, 5 pangkat 3 ya. Terus 2 pangkat 3 per 8 berarti H pangkat 6 gitu. Nah, kamu selesaikan, dapatlah dia negatif 8 per 27, K pangkat negatif 3, H pangkat negatif 12. Atau kalau misalnya dalam bentuk pecahannya seperti ini, kamu boleh tuliskan 8K pangkat 12, H pangkat 6, per 27K pangkat 15, H pangkat 18. Tapi ini belum sederhana ya, jadi yang sederhananya itu yang sebelah sana. Nah, coba yang nomor 5 sekarang. Nah, perhatikan ini mengecu ini ya. Coba ada 6 dikali 8x pangkat 5 y pangkat 7 z pangkat 8, tapi semuanya dipangkatkan dengan 0. Nah, jangan sampai nih kalian itu sudah hitung panjang-panjang ya. Padahal yang di dalam tanda kurung ini sudah kena pangkat 0. Artinya apa? Bernilai 1. Berarti 6 kali 1 ya 6 gitu ya. Nah, demikian juga yang nomor 6 tuh. Gampang tuh sebenarnya. 9 dikali dalam kurung 5x, ini pangkatkan 0 semua, berarti bernilai 1 dong ya. Terus dikali dengan negatif 7 pangkat 0, ya 1, berarti 9 kali 1 kali 1 gitu ya, udah 9. Sisa 4xy, berarti 9 kali 4xy atau 36xy gitu doang ya jawabannya. Silakan kalian cocokkan. Nah, selanjutnya nomor 7. Nomor 7 ini bilangan ini ya. Bilangan berpangkat ya. Juga tentunya ya, karena kita kan belajarnya indices toh. Jadi 4A per 2 pangkat 3, A pangkat 3, B pangkat 3. Nah, kamu selesaikan untuk ubah ke dalam bentuk negatif juga bisa ya. Berarti 4A per 8A pangkat 3, B pangkat 3. Nah, ini 4 per 8 kan 1/2 ya. Ini A pangkat 3 yang per A pangkat 3 ini bisa diubah menjadi bilangan berpangkat negatif ya. Berarti A pangkat negatif 3. Nah, tadi kan di sini ada A. Jadi kamu operasikan, hasilnya adalah 2 pangkat negatif 1, A pangkat negatif 2, B pangkat negatif 3. Atau 1/2 A pangkat negatif 2, B pangkat negatif 3. Nah, silakan kalian sesuaikan. Nomor 8 juga begitu ya.
Nomor 8, tulis 4M pangkat 3 lalu N per ini. 2M kuadrat kali N, ini semua dipangkatkan dengan 3. Berarti 2 pangkat 3 M pangkat 2 lalu dipangkatkan lagi dengan 3. N pangkat 3. Berarti hasilnya 4M pangkat 3N per 8M pangkat 6 N pangkat 3. Kamu selesaikan, hasilnya adalah 1 per 2 M pangkat 3 N pangkat 2. Atau kalau kamu mau bikinkan dalam bentuk bilangan berpangkat negatif, jadinya 2 pangkat negatif 1 M pangkat negatif 3 N pangkat negatif 2. Nah, silakan kalian cocokkan ini hasil yang ini. Seperti itu ya, gimana? Gampang ya? Nah, silakan kalian private chat Miss Mia nih kalau misalnya ada yang kalian kurang pahami. Nah, sekarang kita akan masuk ke main topik kita, radical and rational exponents. Artinya apa? Artinya akar dan bilangan berpangkat pecahan. Intinya adalah kaitan antara bilangan berpangkat pecahan dan akar. Pangkat pecahan ya, dan akar. Nah, ini yang akan kita bahas ya pada pertemuan hari ini. Coba diperhatikan baik-baik. Nah, ini hal basic ya yang Miss mau tanyakan. Tentu kita semua sudah tahu nih, akar 9 berapa? 3 ya. Nah, sekarang akar 3 dari 27, atau kalian sebutnya 27 akar 3, berapa tuh? Jawabannya 3 juga ya. Kenapa? Karena kalau 3 dikali 3 kali 3 hasilnya 27. Sehingga 27 akar 3 berapa ya? 3 gitu ya. Nah, sekarang akar 64 berapa? Oh, 8. Kenapa 8? Karena 8 pangkat 2 64 begitu. Jadi kita lihat ya hubungannya. Kita juga sudah pernah bahas hubungan antara perkalian dengan perpangkatan dengan akar gitu ya. Dimana kalau akar itu kebalikannya perpangkatan, seperti itu. Nah, ada nih akar 3 dari 8 atau 8 akar 3. Tapi bagusnya kita sebutnya akarnya dulu ya, akar 3 dari 8 gitu. Nah, akar 3 dari 8 berarti berapa nih? 2 ya. Kenapa 2? Karena 2 kali 2 kali 2 ya 8. Begitu ya. Kebalikan dari perpangkatan. Seperti itu. Nah, sekarang coba Miss tunjukkan nih. Coba kalau kamu perhatikan sekarang. Jika kita misalkan P-nya itu adalah 3 pangkat 1/2. Jadi ini pangkatnya sudah pecahan ya. Nah, coba kamu disuruh hitung nih. Kalau misalnya ini, kalau kita misalkan P-nya sama dengan 3/2, kalau misalnya yang ditanyakan P pangkat 2, berarti jadinya gimana tuh? Coba. Sambil kalian menonton videonya, sambil juga coret-coret ya di buku catatan ya. Berarti jadinya 3 pangkat 1/2, lalu dipangkatkan lagi dengan 2 ya. Karena kan P-nya kan 3 pangkat 1/2, dipangkatkan lagi dengan 2. Coret-coret. Ya, karena kan bilangan berpangkat dipangkatkan, artinya nanti operasinya adalah perkalian ya. Jadi hasilnya adalah 3. Berarti P kuadrat sama dengan 3 ya. Nah, kalau kita mau cari P-nya, berarti P kuadrat sama dengan 3 ini pangkat 2-nya itu pindah ruas ke sebelah. Menjadi apa? Menjadi akar dia jadinya toh. Kalau pangkat 2 pindah ruas jadinya akar 3. Tapi di dalam prinsip matematika nilainya itu nggak cuma 1, tapi ada 2. Plus minus akar 3. Artinya P-nya itu ada 2 nilainya. Yaitu P sama dengan akar 3. Terus satunya lagi P sama dengan negatif akar 3. Nah, namun ini ada satu hal yang Miss perlu sampaikan kepada kalian ya. Namun saat kita belajar sifat akar pangkat atau sesuatu akar pangkat begitu, maka yang diminta hanyalah nilai positif dari akarnya gitu, nilai positifnya saja. Berarti yang mana tuh? Akar 3-nya saja yang kita gunakan gitu ya, yang kita akui ketika kita belajar indices and standard form gitu. Jadi yang diambil hanya P akar 3-nya, P sama dengan akar 3. Kita nggak ambil yang P sama dengan negatif akar 3. Jadi kita cukup ambil P sama dengan akar 3-nya saja, nilai yang akar yang bernilai positif gitu. Nah, sehingga kita ini ya, jadi kita sepakat ya, kita gunakan yang akar 3-nya saja. Negatif akar 3-nya tidak kita gunakan, meskipun prinsip matematika begitu ya. Nah, jadi kita ambil P-nya sama dengan akar 3. Sehingga bisa kita simpulkan nih, oh ternyata kalau misalnya
ini kan tadi kita sudah misalkan P-nya itu 3 pangkat 1/2 ya. Ternyata P itu juga sama dengan akar 3. Nah, ini perlu kita tulis nih. Jadi ternyata P itu juga sama dengan akar 3. Kalau misalnya P ini 3/2, 3 pangkat 1/2, maka dia juga ternyata sama dengan akar 3 gitu ya. Seperti itu. Nah, coba sekarang yang poin yang kedua. Ini kita misalkan P-nya itu adalah 5 pangkat 1/3. Nah, coba kalau misalnya di sini ditanyakan gimana nih kalau misalnya P pangkat 3, P pangkat 3. Berarti tulis P-nya berapa? 5 pangkat 1/3 gitu ya. Lalu dipangkatkan lagi dengan 3. Berarti pangkatnya ini diapakan? Dioperasikan gimana? Dikalikan. Berarti 5 pangkat 1/3 kali 3. Ya habislah itu, bernilai 1 ya, bukan habis, bernilai 1. Berarti hasilnya sama dengan 5 gitu. Nah, kalau yang ditanya P pangkat 3 sama dengan 5, ya tentu kita akan buat dia kalau pangkat 3-nya pindah ruas ke sebelah menjadi P sama dengan akar pangkat 3 dari 5 ya. Akar pangkat 3 dari 5. Oh, ternyata ini yang P sama dengan 5 pangkat 1/3, ternyata dia juga sama dengan akar pangkat 3 dari 5 gitu ya. Nah, ini kan 5 ada pangkat 1 di sini tapi tidak dituliskan begitu. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana nih kalau misalnya 5 pangkat 2/3? Kan kalau tadi kan 3 pangkat 1/2, 5 pangkat 1/3. Nah, gimana nih kalau misalnya 5 pangkat 2/3? Atau misalnya Miss bikin lagi deh satu soal. Miss buat lagi satu soal ya, misalnya 4 pangkat 4 pangkat 1/3 lah ya, atau 4 pangkat 1/2 lah. 4 pangkat 1/3 misalnya, 4 pangkat 1/3, misalkan P-nya 4 pangkat 1/3, kamu diminta cari P pangkat 3-nya berapa. Nah, berarti ini 4 pangkat 1/3-nya kita tulis, lalu kita pangkatkan lagi dong dengan 3, sehingga menjadi, kita coret-coret, sehingga menjadi P pangkat 3 sama dengan 4, atau P sama dengan akar 3 dari 4 gitu. Berarti P pangkat 1/3 ini sama aja dengan akar pangkat 3 dari 4. Ini 4 ada pangkat satunya ya, tapi nggak dituliskan. Nah, coba kamu lihat hubungannya. Oh, ini, oh ternyata itu yang pangkatnya tuh, pangkatnya kan pecahan ya. Nah, ternyata yang pembilangnya itu, pembilang pangkatnya itu kan bentuk pecahan. Ini pembilangnya, pembilang, terus 3-nya di bawah itu penyebutnya ya, pangkatnya. Ternyata yang pangkat pembilangnya itu nanti pangkatnya itu untuk yang si bilangan pokoknya. Terus yang per penyebutnya itu yang berubah jadi akar gitu ya. Itu yang informasi yang bisa kita dapatkan dari sini. Coba deh, kita coba kalau yang bagaimana jika 5 pangkat 2/3, dia equal dengan apa? Nah, coba perhatikan, kan kalau tadi kan rata-rata dia harus bikin 1/3, seper gitu lah ya. Nah, ini juga sama, kita harus buat begitu, sehingga menjadi 5 pangkat 2/3. Ini equalnya dengan apa? Coba, berarti ini 5 pangkat 2/3 bisa kita ubah begini dong ya. 5 pangkat 1/3 dipangkatkan lagi dengan 2, ya enggak? 5 pangkat 1/3 dipangkatkan lagi dengan 2. Gitu. Nah, sehingga ini kamu bisa ubah nih. Atau ini juga bisa sama dengan ini ya, 5 pangkat 2 terus dikeluarkan 1/3-nya. Nah, itu lebih mudah tuh, 5 pangkat 2 dikeluarkan 1/3-nya. Nah, ini kan pangkat bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, berarti operasinya dikalikan ya. Ini kan jadinya sama aja tuh, 5 pangkat 2 kali 1, 2/3 gitu. 5 pangkat 2/3 sama aja ya dengan yang sebelah. Nah, sementara kita tahu nih, oh ini tadi itu ternyata dia 1/3-nya ini bisa kita ubah jadi bentuk akar ya, akar 3 gitu ya. Penyebutnya itu yang jadi akar. Kalau yang pembilangnya ini jadi si pangkatnya si bilangan ini yang di dalam gitu. Berarti akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2 gitu. Jadi inilah dia bentuknya. Akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2 seperti itu. Nah, misalnya Miss berikan satu contoh lagi nih. Misalnya diberikan 3 pangkat 2/5 misalnya. 3 pangkat 2/5. Berarti dia jadinya gimana tuh? 3 pangkat 2/5. Oh, berarti kita bisa buat begini. 3 pangkat 2, lalu dipangkatkan lagi dengan 1/5. Kan itu sama aja kan? Nah, berarti nanti kalau kita mau bikinkan dalam bentuk akarnya, penyebutnya ini yang jadi pengakar, yang di luar.
gitu ya. Kalau udah bentuknya pecahan itu bisa kita ubah ke dalam bentuk akar. Jadinya akar pangkat 5 dari 3 pangkat 2. Begitu. Nah, sehingga berdasarkan informasi ini terbitlah definisi dari perpangkatan. Gitu. Coba perhatikan definisinya. Perpangkatan dan kaitannya dengan bentuk akar. Ini dia. Nah, ketika ada suatu bilangan yang memiliki pangkat pecahan yaitu M per N, maka dia sama aja dengan bentuk akar yang mana? Akar dari N, ya, N-nya itu adalah si penyebut di pangkatnya. Karena kan pangkatnya bentuk pecahan toh. Pangkatnya bentuk pecahan. M-nya ini adalah pembilang. N-nya itu adalah penyebut, seperti biasa ya pecahan pada umumnya. Nah, penyebutnya inilah yang menjadi pengakar. Terus, yang M-nya ini, pangkat M-nya ini buat si bilangan pokok. Jadinya ini akar N dari A pangkat M. Gitu. Nah, atau A pangkat M per N sama aja dengan ini akar N dari A, terus mereka semua dipangkatkan dengan M. Itu sama aja ya. Nah, sama. Nah, demikian sehingga coba kita perhatikan supaya makin paham ya. Coba perhatikan penjelasan contoh berikut. Nah, ini diberikan contoh nih. Coba perhatikan semuanya. Ada, coba rewrite each of the following the radical form. Jadi, coba kamu tulis kembali ke dalam bentuk radikal ya, atau akar gitu. Coba. Nah, yang pertama nih, poin pertama, 3 pangkat 4 per 5. Oh, berarti ini kan sama aja berarti dengan 3 gitu ya, pangkat 4. Lalu dipangkatkan lagi dengan 1/5. Artinya nanti jadinya begini, akar 5 dari 3 pangkat 4. Gitu, udah jadi. Atau kamu bisa selesaikan nih kalau mau, 3 pangkat 4 berapa? Berarti 9 kali 9 ini 81. Jadi akar pangkat 5 dari 81. Gitu. Dapat deh. Nah, lanjut yang bagian 2. Dia itu negatif 4 pangkat 3/7. Berarti langsung pakai definisi yang tadi tuh. Yang kalau ada A pangkat M per N kan dia sama aja dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, berarti sama nih. Langsung aja nih. Berarti akar pangkat 7 dari negatif 4 pangkat 3 gitu. Ini dalam kurung, jangan lupa. Nah, tapi ini perhatikan, nah ada informasi lagi nih yang Miss berikan kepada kalian nih. Kalau misalnya di dalam tanda akar itu dia itu hasilnya negatif di dalam kayak case-nya sekarang ini. Jadi di bawah akar itu ada negatif, itu namanya bilangan irasional ya. Artinya tidak tidak rasional lah gitu. Tidak ada nilainya sebenarnya karena tidak ada akar yang negatif isinya gitu ya. Isinya di dalam negatif, nggak ada gitu. Nah, coba perhatikan sekarang yang poin yang nomor 3. 0,5 atau 1/2 ini dipangkatkan dengan negatif 2/5. Berarti langsung aja buat akar pangkat 5 dari 0,5 pangkat negatif 2. Nah, ingat nggak kalian ini negatif indices? Bilangan berpangkat negatif. Berarti ini bisa juga kita ubah jadi akar pangkat 5 dari 1/0,5 gitu ya. Sementara kan kita tahu ya 0,5 itu kan 1/2. Jadi akar pangkat 5 dari 1/1/2. Atau ini kita balik nih, pembilang jadi penyebut jadi pembilang kalau kita menggunakan operasi kali ya. Jadinya akar pangkat 5 dari 2 gitu. Gimana? Gampang ya? Nah, lanjut yang bagian poin nomor 4. Negatif 7 dipangkatkan dengan negatif 3/4. Berarti gimana tuh? Oh, kamu bisa bikinkan ini dulu harusnya tadi ya, Nak. Oh, sama aja sih ya. Sama aja. Ini kalau kamu bisa gunakan kan poin yang ketiga dengan keempat mirip ya. Berarti kamu bisa gunakan untuk yang poin keempat ini. Mungkin kamu mau ubah dulu nih. Kamu pengen pangkatnya itu jadi positif. Berarti kamu ubah negatif indices ini gitu ya. Bilangan berpangkat negatif ini berubah menjadi positif dengan cara kita balik menjadi 1 per negatif 7 pangkat 3/4. Atau
kamu sekarang sudah bolehlah membuatkan dia punya bentuk akar ya, 1 per akar pangkat 4 dari negatif 7 pangkat 3, seperti itu. Nah, demikian juga yang bagian nomor 5, poin nomor 5 nih. Negatif 2 dipangkatkan lagi dengan negatif 1, 2 per 3. Nah, itu kan negatif 1, 2 per 3 yang pangkatnya yang bentuk pecahan itu kan pecahan campuran. Nah, kamu bisa selesaikan dulu tuh pangkatnya. Berarti negatif 2 pangkat 3 kali negatif 1, negatif 3 tambah 2 berarti negatif 1 per 3. Nah, ini dia pangkatnya kalau kita sederhanakan ya. Nah, ini kamu bisa ubah dulu nih, caranya juga sama kayak yang di atas ya. Kita ubah dulu dalam bentuk bilangan berpangkat positif gitu, bukan negatif. Dengan cara kita balik ya, berarti 1 per negatif 2 pangkat 1/3. Atau kamu bisa bikinkan 1 per akar pangkat 3 dari negatif 2. Seperti itu jadi deh. Nah, gimana? Paham nggak kalian? Nah, supaya makin paham nih ya, lanjut ya, kita bahas lagi. Rewrite each of the following in the radical form. Nah, sama kayak tadi nih, 4A pangkat 5 per 9. Ingat, yang kena pangkat 5 per 9-nya ini hanya A, 4-nya nggak ikut ya, berarti 4 dikali akar pangkat 9 dari A pangkat 5, gitu. Jadi gampang ya. Nah, lanjut yang bawahnya, yang poin kedua, negatif 2B pangkat 4 per 7. Yang kena pangkat 4 per 7 hanyalah B, berarti negatif 2 akar pangkat 7, penyebutnya jadi akar. Yang di dalam akar ada B pangkat 4. Ya. Nah, sekarang yang bagian poin nomor 3 tuh. Negatif 3P pangkat negatif 1 per 1/5. Nah, kamu bisa kayak tadi ya. Ubah dulu ini ke dalam bentuk pecahan biasa, yang pangkatnya itu yang pecahan campuran, ubah dulu ke dalam bentuk biasa. Berarti negatif 3P dalam kurung ini, berarti 5 kali negatif 1, negatif 6. Oh, negatifnya nggak ikut ya, itu penanda. Ini juga nak, negatifnya nggak ikut, itu penanda. Gitu ya. Jadi kita nggak ikutkan. Yang ikut hanyalah 5 kali 1, 5, 5 tambah 1, 6, 6 per 5. Berarti negatif 6 per 5. Gitu ya, berarti negatif 3P ini kalau kamu mau bikin dia menjadi bilangan berpangkat positif, bisa juga ya, kita balik. Berarti 1 per negatif 3P ini dipangkatkan dengan 6 per 5 gitu. Nah, perlu kalian lihat tuh, yang kena pangkat 6 per 5 bukan hanya si P-nya, tapi juga buat negatif 3-nya. Berarti kalau kita membuatkan bentuk akarnya 1 per akar pangkat 5 dari negatif 3P, ini semua dipangkatkan dengan 6. Seperti itu ya. Nah, kalau yang nomor poin yang keempat, ada 5XY, pangkat negatif 2, 3 per 4, sama kayak tadi. Kita selesaikan dulu pecahan campurannya, ubah jadi pecahan biasa supaya lebih mudah. Berarti 5X, Y, di pangkat Y-nya inilah ya yang terjadi. Itu pangkat negatif ya nak, pangkat negatif. Tapi kita nggak ikutkan nanti kalau kita mau ubah dari pecahan campuran ke pecahan biasa ya. Negatifnya ini nggak ikut, berarti kita fokus saja ke 4 kali 2, 8, 8 tambah 3 itu 11, berarti 11 per 4. Nah, berarti 5X-nya pangkat negatif 11 per 4, tinggal kamu ubah aja begini, 5X gitu ya, dikali dengan 1 per Y pangkat 11 per 4 gitu, atau 5X per akar pangkat 4 dari Y pangkat 11, seperti itu ya. Next, yang poin terakhir nih, X kurang Y, ini semua dipangkatkan dengan negatif 4 per 5 ya. Berarti kita ubah dulu dong ya ke dalam bentuk bilangan berpangkat positif ya, jangan bilangan berpangkat negatif. Berarti 1 per, kita balik berarti ya, X kurang Y pangkat 4 per 5. Atau kalau kamu mau selesaikan berarti 1 per akar pangkat 5 dari X kurang Y ini dalam kurung dipangkatkan dengan 4. Seperti itu. Jadi deh, gitu. Nah, gimana? Apakah kalian sudah paham? Jika sudah paham, silakan kerjakan soal praktis berikut. Nah, ini dia. Simpel sekali ya, hanya 4 poin. Kita akan bahas sebentar di sesi sinkronos. Seperti itu. Nah, jika ada pertanyaan juga, silakan private chat Miss Mia atau lampirkan di kolom komentar di YouTube ini. Seperti itu ya. Oke.
Terima kasih semuanya atas kesediaannya menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.